Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ido Febri Andika Wiba, founder Zadah Consulting. Kali ini kita meneruskan pembahasan mengenai 7 hal yang perlu diperhatikan pada saat kita bersyirkah. Kali ini kita masuk sudah poin ke-7. Ya, izinkan kami berbagi dan mengingatkan kembali untuk 6 poin sebelumnya adalah yang pertama, akad syirkah harus sudah sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang selalu saya sampaikan, selayaknya kita sebagai pengusaha muslim harusnya memperhatikan dulu atau mengutamakan penerapan syariat dalam kita berbisnis. Bahkan dari semua kegiatan kita dunia harusnya tidak boleh ada yang melanggar syariat Allah dan Rasulnya, dan harus selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang poin kedua adalah kondisi keuangan perusahaan yang sehat. Yang ketiga, kemungkinan pengembangan dan perbaikan yang bisa dilakukan. Yang keempat, komposisi tim pengelola pada perusahaan. Yang kelima, kita perlu memperhatikan juga partner bisnis yang dipilih oleh perusahaan, ya, tempat kita bersyirkah. Kemudian standarisasi dan sistem yang telah dimiliki. Video-video ini telah bisa teman-teman saksikan di Ziyadah Consulting Channel. Yang hari ini poin ke-7 adalah perencanaan setelah syirkah berakhir dalam kondisi apapun. Jadi kondisinya bisa terjadi 2 hal syirkah ini berakhir. Yang pertama karena bangkrut, ya, atau kehabisan cash sehingga terpaksa untuk berakhir sebelum masa syirkah berakhir gitu ya. Yang kedua adalah dalam kondisi masa syirkah memang sudah berakhir. Ini diperlukan perencanaan atau bisa kita sebut dengan exit plan, ya, karena nanti di video ke-8 akan saya jelaskan beberapa kasus atau saya ceritakan beberapa kasus yang pernah saya ketahui jika 7 poin ini tidak diperhatikan, ya, termasuk poin yang ke-7. Maka pada saat kondisi perusahaan pada saat syirkah berakhir, ya, itu perlu perencanaan di awal atau dibicarakan di awal, atau pihak-pihak bersyirkah memperhatikan ini, ya, di awal sebelum syirkah terjadi. Baik perusahaannya sudah jalan maupun perusahaannya belum jalan. Karena jelas risiko-risiko itu selalu ada, ya. Jadi semua pun perencanaan yang tertuang di dalam studi kelayakan bisnis misalkan atau proposal yang diajukan pada saat kita mau bersyirkah, bisa jadi Allah tidak mudahkan terjadi gitu kan. Maka ini untuk menangani perencanaan ini untuk menangani hal tersebut sehingga tidak ada konflik pada saat syirkah ini berakhir dalam kondisi apapun. Misalkan bangkrut, ya, karena merugi terus-menerus sehingga cashnya habis, ya. Kemudian atau memang syirkahnya sudah berakhir. Ya. Jadi yang perlu dibicarakan atau diperhatikan adalah jika syirkah berakhir, ya, dalam masa waktu memang yang sudah berakhir, biasanya modal itu ada yang sebagian menjadi cash dan sebagian lainnya menjadi aset. Ya, aset tetap baik itu bergerak maupun tidak bergerak. Ini mau diapakan gitu kan? Biasanya pilihannya ya dijual, ya, sehingga menghasilkan cash kembali dan bisa dibagi hasil. Ya, kemudian, nah, jika dijual, batasan waktunya berapa lama, ya kan? Perencanaannya gitu kan. Jika terlalu lama, ini jelas bisa jadi tidak ada kejelasan gitu kan. Maka juga harus dibicarakan pada saat menjadi aset tetap, baik itu bergerak atau tidak bergerak, jangka waktunya pada saat memang dijual rencananya itu berapa lama rencananya gitu kan. Apa 5 bulan, apa 6 bulan, apa 1 tahun gitu kan. Mungkin tergantung dengan nilai aset dan aset apa. Mungkin kalau mobil, aset bergerak mobil berupa mobil mungkin lebih cepat
perencanaannya, mungkin sebulan gitu kan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah harga, ya, batasan harga untuk menjual berapa yang disepakati. Apa boleh di bawah harga pasar, ya kan? Atau harus harga pasar, atau seperti apa? Atau sesuai dengan penawaran, atau sesuai dengan hasil tawar menawar maksud saya pada saat kejadian dijual. Ini juga perlu dibicarakan karena kalau tidak dibicarakan di depan dan tidak diperhatikan bisa jadi konflik di belakang. Yang seharusnya mobil ini harga 100 juta karena kita ingin cepat, ya dijual dengan harga pasar meskipun tidak di bawah 30% karena itu dilarang di masa Maliki, maka misalkan kita diskon 10% menjadi dari 100 juta menjadi hanya 90 juta. Ini kalau tidak dibicarakan di depan bisa jadi yang pihak bersekalanya tidak menerima itu gitu kan. Maka perencanaan itu harus dibicarakan di depan. Kemudian jika punya tim, sirka berakhir ini bagaimana? Ya, apa diakuisisi oleh pihak bersirka salah satunya atau bagaimana? Karena jelas sirka ini tidak mungkin terjadi seumur hidup gitu. Ya, pasti ada masa berakhirnya. Dan setahu saya memang sirka tidak boleh tidak dibatasi dengan waktu. Ya, karena tidak ada sirka kerjasama yang seumur hidup. Kemudian jika ada brand atau intangible asset, ya, yang disebut intangible asset atau brand, ini diapakan gitu kan? Apa dibeli salah satunya atau bagaimana? Ini juga perlu dibicarakan di depan. Karena kadang ini terlupa gitu bahwa ada modal-modal yang tidak berbentuk aset atau cash, ya, yang itu juga ada nilainya sebenarnya. Ya, yang ada juga bisa membuat konflik di belakang. Jika ternyata dalam pengembangannya misalkan kita bersirka 5 tahun, 10 tahun, ternyata merek ini sudah dikenal. Ini boleh nggak dipakai salah satunya? Jika boleh, bagaimana? Jika nggak boleh, seperti apa kan gitu kan? Kemudian juga ada customer atau konsumen yang sudah menjadi konsumen kita bertahun-tahun tersebut, itu mau diapakan? Ya, jika bisnis ini nanti atau sirka ini nanti berakhir. Ya, jadi jika perusahaan ini baru, ya ini kan ada apa namanya lebih perlu diperhatikan. Jika ini perusahaan sudah jalan, mungkin ada konsumen yang memang sudah ada ya sebelumnya. Ya, dan bisa jadi pada saat dia bersirka, ya itu meskipun misalkan mudharabah dan menjadi hak dua berdua, itu juga bisa jadi juga lebih mudah jika perusahaan berjalan karena ada konsumen yang sebelumnya sudah didapatkan. Tapi kalau konsumennya didapatkan setelah bersedekah, ini diapakan? Nah, ini juga perlu dan harus diperhatikan menurut saya, sehingga pada saat berakhirnya sirka, exit plan-nya ini jelas. Ya, tidak menjadi tergantung-gantung atau terkatung-katung, nggak jelas penyelesaiannya seperti apa. Terutama yang berbentuk aset yang tampak, aset tetap yang tampak, seperti aset bergerak, mau seperti mobil, atau aset tidak bergerak seperti gedung, bangunan ya. Baik, eh, eh, saya cukupkan kali ini untuk berbagi mengenai 7 poin yang menurut saya perlu diperhatikan, meskipun ada poin-poin memang perlu diperhatikan lainnya, tapi 7 hal ini menurut saya adalah yang utama. Insya Allah moga-moga Allah mudahkan di video yang ke-8 saya akan men-sharingkan tentang kasus-kasus yang aktual yang pernah saya ketahui jika tidak memperhatikan 7 poin ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.